MTK, PKN? seni rupa. Alasannya? Enak berhitung. Kamu aja pelajarannya. Enak. Terus kalau pelajaran yang nggak disuka apa? B Inggris, agama. MTK, B Lampung. Udah. Alasannya apa? Susah. Susah pelajarannya. Susah. Cara mengatasi permasalahan pada anak yang mungkin tidak suka pada satu mata pelajaran, yaitu kita sebagai seorang guru mungkin bisa merubah metode pembelajarannya yang lebih menarik dan relevan, yang sesuai dengan usia atau fase anak itu sendiri, agar anak itu tuh mudah mengerti dan dia merasa senang saat mengikuti pelajaran tersebut. Dan mungkin dia akan mengajukan pertanyaan karena metode yang kita gunakan itu menarik, dan kita sebagai seorang guru juga harus memancing anak itu agar bertanya, dan pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan pemikiran mereka. Kalau nilai ulangan kalian jelek, kesel nggak sih? Kan kalian udah belajar. Enggak. Enggak. Kenapa? Aku nggak kesel. Menerima kenyataan. Kenapa kok menerima kenyataan? Enggak apa-apa, ikhlas saja. Solusi yang kita berikan terhadap anak kita yang mungkin sudah belajar dengan tekun tapi nilainya tetap jelek. Yang pertama, kita tidak boleh langsung mengejudge anak itu hanya karena dia mendapat nilai jelek. Dan yang kedua, berikan motivasi kepada anak kita agar terus-menerus belajar dan pantang menyerah dalam menghadapi mata pelajaran yang mungkin sulit bagi mereka. Yang ketiga, biarkan mereka itu berkembang dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, kita kan paling dekat dengan anak kita, jadi kita harus menjadi support system pertama pada mereka saat mereka mengalami kesulitan. Terus kalau kalian misal punya salah sama temen itu, kalian minta maaf apa enggak? Minta maaf. Minta maaf. Enggak. Enggak. Kenapa enggak minta maaf? Kesel. Kalau kan ini kan posisinya kamu yang salah gitu. Kalau kamu yang salah, masa nggak minta maaf? Aku harus sabar. Ya kamu sabar, bagus. Kamu kok nggak minta maaf? Harus dia yang minta maaf duluan. Kalau kamu yang salah, Nggak mau maafan. Lain kali harus maafan ya, minta maaf gitu ya. Ya. kalau minta maaf gimana? Maaf ya, aku salah. Solusi yang kita berikan kepada anak yang tidak mau minta maaf atau mengakui kesalahannya, yaitu yang pertama memberikan bukti yang nyata. Contohnya, mama tadi salah ngomong sama kamu, maaf ya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya minta maaf. Misalnya, kalau kita bisa meminta maaf kepada orang lain, berarti orang lain jadi tahu kalau kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kalian pernah nggak sih dibully waktu di sekolah? Pernah. Kenapa? Ya, dibully teman-teman yang di sekolah. Dikatain nggak Mel? Katain, Dikatainnya gimana? kamu nih jangan deket-deket aku. Terus kamu gimana kalau Nah, digituin? perasaanmu gimana? Aku sedih. Sedih ya. Terus habis itu kamu sama temanmu yang kamu katain itu gimana? Yang dikatain? Dimaafin nggak temennya? Dimaafin. Terus kalau kamu pernah nggak Pernah diapain? dikatain lah. Dikatain teman juga? Terus kamu sama temanmu yang ngatain itu gimana? Musuhan. Perasaanmu gimana waktu itu? Sedih. Sedih juga. Kamu pernah Kalau nggak diapain? Dikunciin gudang. Terus kamu gimana sama yang ngunciin kamu? Ngajak ikut. Dimaafin nggak? Harusnya dimaafin ya kalau kayak gitu. Kamu sedih nggak kalau digituin? Enggak, nesu. Peran kita sebagai seorang guru dalam mengatasi pembulian di ruang lingkup sekolah kita. Yang pertama, teruntuk anak yang menjadi korban bully itu, dia biasanya cenderung lebih pendiam, pemalu, dan tidak mau berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Dan kita sebagai seorang guru itu, kita harus lebih melakukan pendekatan secara emosional kepada pihak tersebut agar dia lebih mau berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya dan lebih mau berbicara secara terbuka. Lalu yang selanjutnya kepada para pelaku pembulian itu, kita sebagai seorang guru itu sebaiknya harus lebih menasihati lebih lanjut kepada mereka, menanyakan apakah terjadi masalah ataupun bagaimana. Yang penting kita sebagai seorang guru ini harus selalu mendukung mereka bahwa pembulian itu salah dan yang mereka lakukan itu tidaklah benar. Kalian pernah nggak sih dimarahin guru di depan kelas gitu? Nah, Kenapa? Lempar-lemparin botol teman. berantem. Yang berantem dong. Masa itu lagi di dalam kelas, lagi pelajaran atau gimana? Enggak istirahat. Aku waktu mau masuk kelas. Aku
Aku istirahat juga. Kalian jangan gitu ya. Terus kamu kan waktu dimarahin gitu sama gurunya takut nggak? Enggak. Sama guru itu. Aku takut. Enggak. Habis itu kalau pas pulang ke rumah ya, terus kamu cerita nggak ke orang tua gitu? Enggak. Aku cerita. Gimana ceritanya? Aku tadi dimarahin guru. Terus ditanya nggak kenapa dimarahin guru? Ya, ditanya. Terus dinasihatin nggak? Enggak. Kalian jangan gitu ya, soalnya kan salah itu. Cara menasihati anak yang hiperaktif di dalam kelas sampai dimarahi guru itu jangan langsung dimarahi. Yang pertama itu diajak berbicara pelan-pelan, yang kedua menjelaskan akibatnya, yang ketiga memberitahu cara mengontrol emosinya karena anak itu harus dipahami. Terus jangan buru-buru mengecap kalau dia nakal karena anak itu belum bisa mengontrol emosinya. Kalau kalian disuruh gurunya nih maju di kelas, suruh ngerjain soal, kalian deg-degan nggak sih? Takut salah apa gitu nggak sih? Deg-degan. Terus ngatasinya biar nggak deg-degan lagi gimana? Baca doa. Baca doa. Siapa yang ngajarin baca doa? Doa agama. Terus kalau cara yang lainnya selain baca doa apa? Lanjut ngerjain soal. Kalau disuruh maju ke depan itu kalian kerjain aja sebisanya, mau salah apa benar itu kan nanti dijelasin sama gurunya itu salah atau benar kayak gitu, nggak usah takut, oke? Cara mengatasi anak agar tidak gugup saat disuruh tampil ke depan atau maju mengerjakan soal adalah kita sebagai guru harus mendukung kepercayaan dirinya agar dia tetap semangat untuk bisa mengerjakan soal atau tampil ke depan. Dan kita sebagai guru bisa menasehati anak tersebut agar seperti, "Nak, kamu jangan takut ya, bayangin aja orang-orangnya yang ada di depan kamu itu sedang tersenyum kepadamu." Lalu kita sebagai orang tua bisa mendukungnya dengan tidak marah saat anak tersebut gagal, dan kita tetap memberinya semangat agar anak tersebut tetap mau mencobanya. Jadi, menurut teori Vygotsky, anak berkembang dan percaya diri melalui bantuan orang lain dan aktivitas sosial, sehingga anak berani maju dan berpartisipasi aktif. Terus kalian kalau ada teman baru, kalian ngajak kenalan atau enggak? Enggak ajak. Nunggu beberapa hari dulu. Oh, kenapa kamu enggak? Enggak apa-apa. Kenapa malu? Apa gimana? Lalu, Malu. Kalau kamu? nah aku ya nama kamu siapa? Oh gitu. Jadi kalau ada teman baru kamu langsung diajak berteman gitu ya? Iya. Bagus. Anak yang tidak suka berinteraksi dengan orang baru atau teman baru itu biasanya disebabkan karena pemalu dan kurangnya rasa percaya diri. Solusinya yaitu yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, seperti tidak langsung memaksa anak untuk berinteraksi langsung terhadap orang baru, tetapi biarkan dia terlebih dahulu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu latih keterampilan bersosialisasi seperti bermain peran. Misalnya orang tua atau guru berpura-pura menjadi orang baru atau teman baru. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh yang baik seperti cara memulai percakapan, memulai perkenalan, dan cara berinteraksi dengan orang yang baik. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kesimpulan dari perkembangan sosial emosional anak dari usia 8 tahun sampai 12 tahun yaitu merupakan fondasi penting bagi mereka di masa depan, baik dalam aspek sosial maupun akademik. Dukungan lingkungan sekitar, khususnya keluarga, teman sebaya, guru, sangat mempengaruhi dalam membentuk sosial emosional yang sehat. Pada usia ini, anak mulai memahami dan mengelola emosi yang kompleks, menunjukkan empati, serta menyesuaikan diri secara sosial. Dengan pola asuh positif dan lingkungan yang mendukung, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, pengendalian diri, dan pengembangan moral. Oleh karena itu, perhatian pada aspek sosial dan emosional anak sangat penting untuk menunjang perkembangan anak. Terima kasih.